Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video penunjang mata kuliah untuk pemrograman piranti bergerak 1 di sesi ke-7. Nah, di sesi ke-7 ini saya akan membahas tentang Object Oriented Programming. Baiklah, kita langsung aja. Nah, kita akan tetap melanjutkan dari aplikasi yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yaitu tentang aplikasi Just Java ya. Nah, nanti kita akan menambahkan seperti yang sudah ada lihat di slide saya ini. Jadi nanti kita akan menambahkan ada inputan nama gitu ya, seperti ini. Pertamanya berupa edit tag, kemudian kita inputkan namanya gitu ya. Kemudian nanti yang kedua kita akan membuat topping gitu ya. Di sini topping tuh modelnya checkbox gitu ya. Kita bisa checkbox salah satu atau checkbox keduanya atau mungkin tidak checkbox sama sekali gitu ya. Lalu kita tetap memilih jumlah yang mau kita order berapa dan nanti pada akhirnya akan muncul pesan seperti ini, nama pembelinya. Nama pembeli ini nanti diambil dari inputan yang ada dari edit tag paling atas. Kemudian kalau whipped cream dan coklatnya nanti muncul, misalnya ini yang atas ini kan dicentang berarti true. Nah, kalau ini false karena tidak dicentang. Nah, yang di sebelah kanan sendiri ini dicentang semua, jadi kondisinya semua true. Nah, nanti jumlahnya tetap ya, diambil dari kuantitinya, kemudian total yang dibayar. Nah, tetap seperti itu. Jadi nanti di kelas praktikum kita akan membuat ini. Nah, sebelum kita masuk ke kelas praktikum, saya akan menjelaskan secara teoritisnya dulu ya. Baik, yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu, kita mau buat checkbox dulu nih ya, untuk menuliskan toppingnya gitu ya. Step 1 gitu ya, kita harus membuat view-nya dulu. Kira-kira kalau kita mau buat view seperti ini kan tambahannya 2 view di atas nih ya. Berarti kita mau bikin apa ini? Nah, yang pertama tulisan topping ini sudah pasti berupa text view ya. Jadi langkah pertama kita akan menambahkan text view. Dan apa? Di sini ada checkbox, berarti nanti kita akan membuat checkbox. Seperti itu ya. Nah, nanti checkboxnya kan ada 2, tinggal kita tambahkan, begitu ya. Kemudian yang kedua, position view. Di manakah view yang sudah kita tentukan ini mau kita taruh di mana gitu ya. Kita mau meletakkan di atas quantity ya, atau posisi paling atas gitu ya. Kita letakkan di paling atas. Kalau pakai linear layout itu sangat mudah, kita tinggal menuliskan view-nya di paling atas ya. Kemudian step ketiga yaitu kita membuat style dari view tersebut gitu ya. Untuk stylenya kita bisa berimprovisasi ya, nanti untuk tampilannya misalnya kita buatkan headernya sama seperti ketika kita menuliskan quantity topping ini ya. Untuk whipped cream bisa kita samakan hurufnya dan warnanya dan sebagainya. Seperti itu ya. Ukuran hurufnya juga nanti kita akan buat ketika di kelas praktikum ya. Kita langsung praktek saja. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini sudah ada jawabannya ya. Jadi kita membuat text view dan checkbox view. Kemudian untuk posisinya insert new view at the top of vertical linear layout. Jadi kita membuat view baru di paling atas di bagian linear layout yang sudah kita buat secara vertikal. Kemudian untuk style view-nya, style the text view the same as order header. Jadi kita bikin yang sama seperti yang sudah kita buat di quantity sebelumnya ya. Adjust padding or margin to meet red lines. Jadi kita nanti akan membuat padding dan marginnya kita buat ketika kita praktikum saja ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah membuat checkbox gitu ya. Kalau checkboxnya 1, lah kalau checkboxnya 2 bagaimana? Jika memilih 2 gitu, jika memilih mencentang salah satu checkbox tersebut,
kita mau ngapain? Nah, itulah yang harus kita pelajari, yaitu bagian Boolean data type atau tipe data boolean. Tipe data boolean itu adalah tipe data yang bisa kita pilih. Biasanya kalau boolean tuh pilihannya hanya 2. Yes or no gitu ya. 0 atau 1 gitu ya. True atau false seperti itu. Baik, di sini kita contohkan saya menentukan sesuatu variabel yang bernilai true. Kita masukkan ke dalam suatu cek. Apa yang mau kita masukkan gitu ya. Jika bernilai true itu yang bagaimana gitu. Nah, selanjutnya kita tentukan kalau yang bukan true itu berarti nanti dia berarti false. Selain true berarti dia false. Maka kita harus memasukkan nilai yang bakal bernilai false. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan variabel boolean? Rumusnya seperti ini. Kita buat dulu tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya, lalu initial value-nya. Nah, kalau di sini saya contohkan true dan false ya. Nanti teman-teman bisa pakai yes or no gitu ya, one or zero seperti itu. Nah, tipe data selalu kita pakai boolean ya. Untuk nama variabel kita tetap harus menggunakan sistem penulisan nama camel case ya, seperti ini. Bisa Anda lihat, has whipped cream, W-nya huruf besar, C-nya huruf besar. Has whipped cream, ya kan? Is registered, is order for pick up. Nah, itu nama-nama variabel. Nah, untuk boolean, initial value-nya hanya bisa ditentukan 2. Di sini saya contohkan true dan false. Jadi kalau misalnya di sini sudah ada true-nya bagaimana, false-nya bagaimana untuk satu nama variabel yang sama, begitu ya. Kemudian boolean data. Kita seperti ibaratnya menghidupkan saklar lampu ya. Kondisi hidup berarti true, kondisi mati berarti false gitu ya. Seperti itu contohnya ya. Silahkan tuliskan kode di bawah ini gitu ya. Nah, ini isinya ya. Nah, boolean itu contoh lainnya banyak ya, selain whipped cream, true, false gitu ya. Bisa lulus atau tidak lulus begitu ya. Diterima atau ditolak gitu ya. Atau kalau yang biasanya biodata yang sering kita isikan itu adalah jenis kelamin. Di Indonesia menganut dua pilihan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh tipe yang menggunakan tipe data boolean, dan masih banyak lagi yang bisa kita contohkan ya di sekitar kita. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya saya akan bahas tentang update order summary. Nah, di sini kita mau membuat suatu click order ya. Order button, maksudnya tombol order ini kalau kita klik itu apa yang mau kita lakukan. Baik, kita bahas. Yang pertama, get checked state from checkbox and store in a variable. Jadi kita harus mencek dulu apakah ada yang dicek gitu ya dari checkbox yang ada di atas gitu ya. Lalu kita masukkan dalam penyimpanan di variabel. Diperiksa dulu ceknya ya. Number 2, pass this information into the order summary method. Jadi kalau sudah, nanti kita selanjutnya bisa memasukkan informasi tersebut ke dalam order summary method, ke dalam metode order summary-nya gitu ya. Kita akan memberikan suatu informasi ke dalam metode tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga, change the order summary text to include whether or not the user want whipped cream gitu ya. Jadi yang ketiga ini kita akan mengubah suatu teks order summary. Jadi order summary yang ini kita akan merubah apakah kita bisa memasukkan data yang sudah kita dapat di nomor 2 tadi ke situ, perlu ditambah atau tidak gitu ya. Nah, nanti kita munculkan seperti itu. Iya. Jadi di sini ada variabel, logikanya bagaimana gitu ya. Jadi kalau nyimpen centang bagaimana, kalau tidak centang bagaimana. Centang tadi kan kita sudah menentukan dia adalah true, kalau tidak centang berarti false gitu ya. Oke. Jadi nanti kita pertama ya akan membuat centangan dulu.
Kalau dicentang ini berarti true. Apabila tidak ada centangan berarti false. Gitu ya. Kita tentukan seperti itu dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti ketika kita sudah mendesain biasanya kan sudah ada tulisan topping gitu ya. Kemudian ada checkbox 2 gitu ya. Kemudian kita lanjutkan program kita yang sebelumnya yang quantity, kemudian jumlahnya biasanya nanti kan panjang gitu ya. Modify layout so the order from is vertically scrollable. Jadi maksudnya kalau kita dalam satu tampilan handphone gitu ya. Misalnya dalam satu tampilan handphone itu dia memanjang sampai bawah dan perlu kita geser untuk melihat informasi di bawahnya, maka kita perlu menggunakan scroll. Jadi ya, describe how you accomplished this. Jadi kita menggunakan scroll view. Nanti kita akan praktekkan di kelas praktikumnya ya. Kita pakai scroll view. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini rencananya gitu ya. Jadi ada sudah ada pilihan topping, whipped cream, dan coklat. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi di atasnya, kita menambahkan inputan atau edit data, gitu ya. Baik, yang harus kita lakukan, name field, ya. Allow the user to enter their name and update the order summary to include the name. Point out the step you need to do. Jadi ketika kita menginputkan salah satu nama, suatu nama di sini, maka nanti ketika submit ordernya yang tadinya cuma keluar add whipped cream true, add whipped cream false gitu ya, or add chocolate true, add chocolate false gitu ya. Tidak hanya sekedar itu sampai quantity dan total yang harus dibayar, tapi juga akan muncul nama hasil dari inputan dari edit text ini gitu ya. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita mengizinkan si pengguna supaya dia bisa memasukkan nama di sini. Jadi yang pertama, mengizinkan user untuk menginput nama. Nah, bagaimana cara menginput nama? Kita juga bisa menentukan nanti ya, kita coba prakteknya. Namanya harus huruf awal setiap kata huruf besar misalnya, itu juga bisa kita tentukan. Nah, setelah itu nanti kita melakukan perbaruan dari summary method, summary order metodenya. Yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, use logging to verify value along the way. Jadi kita bisa menggunakan login ya untuk memverifikasi nilai tersebut. Nah, pertanyaannya ya, what view did you add? Jadi Anda akan menambahkan view apa ini kalau mau kita nambahkan edit nama gitu ya. Sudah pasti edit text ya, kita tambahkan edit text. Get Java method get you the text that the user entered. Jadi metode Java apa yang bisa mengarahkan Anda untuk memasukkan teks tersebut supaya user bisa menginputkan teksnya gitu ya. Dan yang ketiga, what's the return data type of that method? Jadi nanti kita akan ditanyakan mau metodenya yang di Java itu kita mau menambahkan apa supaya kita bisa menambahkan edit text ini gitu ya. Maksudnya seperti itu. Baik, nanti kita akan edit di metodenya ya. Kemudian yang ketiga, what's the return data type of that method? Jadi tipe apa saja yang akan dikembalikan dari metode ini. Kalau nama sudah pasti kita pakai integer ya. Integer angka ya. Kalau nama nanti kita pakai varchar biasanya seperti itu ya. Kalau di sini kita pakai string ya. Di sini kita pakai string. Nama ya. Baik, nanti yang harus kita lakukan, plan-nya yang direncanakan adalah kita akan membuat
apa namanya, edit text gitu ya. Kita akan buat teks di mana kita bisa memasukkan teks di dalamnya. Kemudian di situ kita bisa mengetik nama atau menginput nama. Itu yang akan kita rencanakan yang pertama. Rencana yang kedua adalah kita akan ketika tombol order diklik gitu ya, maka nama yang sudah kita edit, kita masukkan ke dalam edit text tadi akan muncul di summary order sebagai salah satu bentuk, ditangkap sebagai satu bentuk variabel gitu ya. Jadi kita harus membuat variabel untuk bisa menampilkan edit text tersebut gitu ya. Nah, di mana ditampilkannya, yaitu ketika kita sudah mengklik tombol order gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita akan melakukan update ya pada summary order. Yang tadinya hanya thank you gitu ya, jumlah total Anda Rp10.000 gitu ya. Nah, ini nanti tidak. Jadi ada sebutan nama yang bakal kita munculkan di summary order tersebut. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ya. Add a tag field for user to type name, kemudian when order button klik get name, store in variable, update order summary to show name. Jadi kita nanti bakalan bisa menampilkan nama yang sudah kita inputkan dalam inputan nama tersebut yang sebelumnya ya. Nah, ini kita waktunya menggunakan fungsi if gitu ya. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini ya rencananya ya. Jadi ada inputan nama berupa edit text, kemudian ada inputan topping berupa checkbox di sini ya. Kemudian inputan quantity yang akan berupa kita harus menekan tombol plus dan minusnya supaya angkanya bisa bertambah atau berkurang gitu ya. Kemudian order summary ini dia nanti akan menghasilkan ada nama, kemudian berapa toppingnya bagaimana, true false-nya, kemudian nanti membeli berapa banyak dan berapa rupiah yang harus dibayarkan seperti itu. Kemudian klik tombol order. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, di pertemuan awal-awal kita belajar ini ya, Just Java ini saya pernah memberi tugas supaya bagaimana caranya supaya ketika kita membeli barang itu, ketika kita menggunakan tombol minus ini gitu ya, tidak sampai angkanya minus gitu ya, minimal 0 gitu ya. Nah, itu waktu itu saya memberikan clue menggunakan if gitu ya. Nah, teorinya belum saya berikan, baiklah saya akan berikan sekarang tentang teorinya. Mungkin teman-teman sudah pernah, pastinya ya, ini karena sudah semester 3, pastinya teman-teman sudah pernah mendengar tentang statement if atau pernyataan if gitu ya. Ini contohnya begini. If is delivery order, total price sama dengan total price plus 5. Artinya apa? Jika kita menangkap suatu kondisi kondisi is delivery order, jika kita menerima order, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita akan menghitung total price, di mana total price-nya akan dijumlahkan dengan angka 5. Nah, itu adalah salah satu contoh pernyataan if. Ada contoh lain, if di sini kita menggunakan else ya. Jadi if else statement. Jadi apabila if yang sudah kita tentukan itu tidak memenuhi syarat, kita punya syarat lain gitu ya. Baik, contohnya begini. If point sama dengan 0, yang artinya kita punya nilai yang berjumlah 0, maka apa yang harus kita lakukan? Text view set text loser, yang artinya kita kalah. Kalau poinnya 0 berarti kita kalah. Maka tampilkan image view set image resource set. Jadi gambar sedih ya, seperti di gambar ini gambar sedih gitu ya. Bibirnya ke bawah gitu ya. Karena jika poinnya 0. Nah, bagaimana jika poinnya bukan 0 gitu ya? Kita bisa menggunakan fungsi else. Else text view set text winner, dan kita kasih
apa namanya, smile gitu ya, happy. Jadi gambar happy, gambar yang bibirnya tersenyum seperti itu. Nah, tapi kalau ini nilainya positif, bilangan positif. Poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin cocok juga sih kita pakai winner gambar senyum. Tapi gimana dengan yang minus gitu ya? Mungkin sebenarnya kita bisa menambahkan else if lagi di sini. Nah, ini nanti akan lebih lanjut saya jelaskan ya. Nah, ini contohnya ya. If item count lebih dari 10, jika jumlahnya lebih dari 10, ngapain? Toast itu untuk menampilkan ini ya, seperti ini namanya toast. Untuk menampilkan pesan yang dia tampilnya sebentar gitu ya. Make text, context, you get 20% off gitu ya. Jadi kalau Anda membeli atau berbelanja sampai lebih dari 10 item, maka akan mendapat diskon sebesar 20% misalnya begitu. Tapi kalau belanjanya itu lebih dari 10, lebih dari 0, tapi bukan lebih dari 10 ya. Berarti rentangnya antara 1 sampai 9 ya. Kalau Anda membeli antara 1 sampai 9, hanya diberi ucapan thank you gitu ya. Nah, bagaimana jika tidak memenuhi kedua syarat itu? Jadi bukan rentang antara 1 sampai 9 atau juga bukan lebih dari 10 gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Di sini ada else lagi. Tampilkan toast bahwa you have an empty card gitu. Jadi Anda tidak punya tidak berbelanja gitu ya. Jadi kalau belanjanya antara 0 sampai 9 atau sebelum 10, maka kita ucapkan terima kasih. Tapi kalau belanjanya di atas 10, maka dia akan diberikan diskon 20%. Ya, ini contoh dari fungsi if dan else seperti itu ya. Baik, nah kita masuk ke contoh kita yang mau kita buat Just Java. Kita lanjutkan di Just Java. Jadi kalau kita nanti di Just Java itu membeli 3 cangkir kopi dengan whipped cream masing-masing. Ini kan ada whipped creamnya ya. Ada 3 cangkir kopi dengan masing-masing kita beri whipped cream, maka berapa yang harus kita bayar gitu ya. Maka yang pertama kita calculate base price of 1 cup. Kita menghitung apabila kita membeli dalam 1 gelas dulu pertama gitu ya. Dalam 1 cangkir kopi harganya $5. 1 cangkir kopi tanpa topping. Nah, apabila menambahkan topping untuk whipped cream harganya $1. Ya, $1 whipped cream. Berarti kalau saya membeli 1 cangkir kopi dengan topping whipped cream, berarti harganya $6 dalam 1 cangkir. Berarti kalau kita beli 3, tinggal dihitung aja. $6 hasil dari perhitungan 1 cangkir tersebut dikalikan $3, yaitu jumlah yang kita beli. Berarti kita harus membayar sebanyak $18. Nanti ini kita bisa menggunakan if else ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau misalnya saya bukan sekedar meminta pakai whipped cream, tapi juga menggunakan coklat misalnya. Oh, saya mau beli 2 cangkir kopi, di mana kopi saya ini dua-duanya saya beri whipped cream dan coklat gitu ya. Baik, pertama kita hitung dulu. Calculate base price of 1 cup. Kita hitung dulu harga 1 cangkirnya. Kalau 1 cangkir kopi harganya $5, sedangkan whipped creamnya harganya itu $1. Whipped creamnya harganya $1, kemudian kalau coklat harganya $2. Berarti dalam 1 cangkir berapa harganya? 5 ditambah 1 ditambah 2, berarti $8 per cup. Kalau saya membeli $2, berarti $8 harga per cupnya dikalikan jumlah kopinya. 2 berarti $16 yang harus dibayar. Nanti kita akan hitung seperti ini caranya. Baik, kita lanjutkan. Adjust price based on topping gitu ya. Kita mau menghitung harga dasar dengan penambahan topping. Kalau tadi saya menentukan bahwa whipped cream itu harganya $1, sedangkan coklat harganya $2 begitu ya.
Plan out your step first. Kita akan merencanakan dulu yang pertama. Kita akan memasukkan informasi tentang topping dengan harganya. Gitu ya. Berarti kita akan memasukkan informasi tentang toppingnya dengan harganya. Kemana? Ke dalam method. Jadi kita tentukan whipped cream $1, coklat $2. Kita tentukan seperti itu dulu. Kemudian yang kedua, di dalam metodenya itu nanti kita akan menghitung harga. Pertama kita hitung harga dalam satu cangkir kopinya berapa, kemudian kita kalikan jumlah pesanan. Baik, jadi caranya nanti untuk informasi yang kedua berarti kita akan menghitung apa yang dicentang baru kita tambahkan dengan harga dasar kopi. Misalnya kita mencentang whipped cream dengan harga $1, berarti nanti akan kita tambahkan dengan harga dasar kopi yaitu $5. Kalau kita centang coklatnya saja gitu ya, berarti tinggal kita tambahkan harga coklat $2 ditambah dengan harga dasar kopi. Jadi kita akan menghitung harga dasar kopi plus toppingnya. Nah, nanti kalau sudah hasil perhitungan tersebut, hasilnya akan dikalikan dengan jumlah quantity yang kita beli. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kita kelas praktikumnya akan membuat seperti ini ya. Jadi ada inputan nama, kemudian kalau kita pakai rupiah aja ya, whipped creamnya misalnya harganya Rp1.000, kemudian coklatnya harganya Rp2.000. Nanti kita centang, kita coba centang salah satu, keduanya atau tidak sama sekali bagaimana. Nanti kita hitung dengan jumlah quantity. Jadi nanti kita akan menghitung harga dasar kopi dengan toppingnya dulu, baru kita hitung dikalikan dengan jumlah quantity yang dibeli, gitu ya. Nanti akan muncul seperti yang di tengah dan sebelah kanan. Jadi tengah dan sebelah kanan sebenarnya sama, hanya saja ini saya scroll gitu ya. Jadi karena memang tampilan di smartphone-nya tidak cukup sampai ke bawah seperti itu. Baiklah, kita bisa langsung masuk ke kelas praktikum. Kita coba latihan yang ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.